Jadi setelah lulus SMK, gue itu kuliah, tapi kuliah di tempat yang tidak terkenal, yang bahkan jumlah mahasiswanya hanya hitungan jari. Itu swasta di Cikini. Gue kuliah dengan jurusan manajemen bisnis. Waktu itu gue kuliah cuma sebentar, karena gue pernah cabut kuliah, gue pergi ke warnet, dan gue melamar pekerjaan. Ternyata gue diterima. Jadi gue diterima di salah satu perusahaan desainer grafis di Jakarta Barat, Maruya Hilir. Gue bekerja hanya sekitar 1 hari. Jadi hari pertama gue melamar, hari kedua interview, hari ketiga kerja, dan itu langsung mengajukan resign setelah pulangnya. Jujur, kenapa sebentar banget? Waktu itu dari Bekasi ke Jakarta Barat perjalanan sangat jauh. Untuk parkiran motor saja biayanya cukup mahal, sekitar 25.000. Itu cukup besar ya. Dan untuk naik bis pun ongkosnya kurang lebih sama. Kalau naik motor jauh. Gue merasakan ketiganya, naik bis pernah, naik motor iya, dan ongkos gue sedikit. Bisa bilang gue kelaparan lah untuk bekerja di sana, uang gue terbatas, dan akhirnya lebih baik gue memilih berhenti kerja, karena penghasilan yang gue dapat dan ongkosnya serta biaya hidup untuk bekerja di sana. Jadi setelah lulus SMK, gue kuliah. Ternyata gue nggak kuliah lagi karena gue diterima kerja, dan ternyata gue nggak kerja. Gue langsung resign dalam 1 hari kerja. Lalu singkat cerita gue nganggur, dan gue merasakan susahnya cari kerja. Gue melamar, nggak ada panggilan, ada interview tapi ditolak. Dan akhirnya gue pernah bekerja sebagai steward. Gue mengajukan diri sebagai steward karena saking susahnya cari kerja. Steward itu tukang cuci piring. Gue merasa tidak punya nilai, tidak punya value, tidak berkualitas, dan butuh uang. Akhirnya gue mengajukan diri sebagai steward, melamar kerja sebagai steward. Itu di Jakarta Utara, di salah satu restoran, dan bayaran gue sekitar ratusan ribu doang. Itu sangat kecil. Saat di sana ya gue sangat menjalaninya. Gue mencuci piring, mencuci semuanya, membersihkan bagian belakang. Ternyata gue diminta untuk jaga depan, pembuka pintu, lalu menjadi waiters juga. Gue diajarkan menghafal nomor-nomor meja. Dan jujur, gue suka waktu itu, tapi gue ngerasa capek juga. Bayaran gue kecil, ratusan ribu, dan gue ngerasa entahlah, kayak nggak klop aja pekerjaannya dengan diri gue. Akhirnya gue mengajukan resign. Itu kerja nggak nyampe satu bulan, mungkin hitungan minggu ya, atau seminggu. Lalu gue pernah menjadi sales promotion boy, SPB, untuk Matahari. Jadi sebenarnya cukup beruntung gue di sana. Waktu itu gue ngelamar kerja asal datang aja, sambil bawa CV, bawa ya berkas-berkas melamar kerja lah. Gue datang ke kantornya, kalau nggak salah di mall gitu, di mall ya, di mall di Bekasi. Gue asal datang aja, dan ternyata gue langsung kerja besoknya. Jadi gue datang, ada mungkin manajer atau kepala toko, gue lupa. Intinya gue dipanggil, oh kamu mau ngapain? Ya saya mau ngelamar kerja. Akhirnya yaudah kamu kesana ya, ke mall sebelah, ketemu ini. Dan gue ke mall sebelah. Ternyata di mall sebelah itu ada bazar, dan gue diterima di salah satu brand di sana. Kalau nggak salah namanya Job ya, celana formal pria. Gue jaga bazar di sana. Itu cukup instan gue mendapatkan pekerjaan. Jadi gue asal datang aja. Yang gue pikir ada walk-in interview ya. Ternyata
saat itu juga gue diterima kerja. Padahal kayaknya ya waktu itu banyak pelamar-pelamar lain tuh lagi pada ngantri, sedangkan gue datang langsung dipanggil manajer, langsung sedikit ngobrol dan langsung disuruh ke mall sebelah untuk ketemu user itu kayaknya dia itu kayaknya supervisor gue atau bos gue atau pengguna gue untuk bazar itu ya di brand job. Gue jalanin berapa ya, gue lupa, tapi gue pernah gajian di sana. Jadi gue bazar, kerjaan gue menjaga toko, menghitung stok, jualan, dan ya gue menjalaninya sampai akhirnya gue berhenti dari situ, dari event bazar itu, dan gue mencari pekerjaan lain lagi. Disconnected. Dan gue mencari pekerjaan lain lagi. Akhirnya gue bekerja di salah satu perusahaan F&B. Waktu itu gue kerja di 18 Office Park, TB Simatupang. Ada cafe sandwich, gue kerja di sana. Itu jujur bisa dibilang kayak pekerjaan pertama gue yang lama. Gue diterima, gue gak peduli gaji berapapun, intinya gue senang kalau diterima dan gue akan menjalankannya. Kalau gak salah gaji gue adalah 2,5 juta. Dan gue menjalaninya beberapa bulan di sana. Gue di perusahaan F&B itu sekitar 1 tahunan. Jujur 2,5 itu cukup berat ya buat di Jakarta, karena apa? Gue harus ngekos. Nggak mungkin gue tiap hari pulang dari Jakarta ke Bekasi, itu capek. Jadi gue ngekos dan angka kosannya ya lumayan, harganya ratusan ribu sampai jutaan. Jadi gue mencari cara bagaimana meningkatkan penghasilan tambahan. Waktu itu lagi tren-trennya dropship dan gue melakukannya. Gue melakukan dropship dari OLX dan Facebook Marketplace. Cukup berjalan, tiap hari gue dapat uang 50.000 sampai 100.000 atau bahkan lebih. Gue juga pernah dapat jutaan ya sehari dari dropship kayak gitu. Jadi tiap hari ada pembelian, ada yang WA gue, mereka transfer ke gue beliin barangnya, lalu gue kirim dari supplier langsung ke pembelinya. Kalau lewat OLX dan Facebook Marketplace bisa seperti itu. Jadi orang WA kita dulu, kita minta data diri, alamat dia, kita kasih total harganya, mereka transfer, lalu uang yang ada di gue beliin barangnya, dan itu udah termasuk untung ya. Jadi tanpa modal sama sekali. Sering lah melakukan transaksi itu sambil bekerja, dan melakukannya gue minta tolong ya, minta jasa. Gue jadi buka projects.co.id, itu website freelancer. Gue nyuruh orang buat nguploadin dari sana. Gue buka job, tolong uploadin sekian produk marketplace gitu. Gue bayar murah lah pokoknya, dan itu diuploadin. Gue nyuruh dia cukup simple, tolong uploadin aja produk, harganya random, naikin aja di markup gitu. Jadi gue dagang pun gue nggak tahu dagang apa. Jadi ada yang WA, terus gue tanya produknya yang dimaksud yang mana Pak, soalnya ada banyak gitu, Pak, Bu, atau Kak. Jadi dia ngirim foto, jadi gue pas dia ngirim foto gue tahu produk yang mana, harganya berapa gitu. Gue pernah bahkan sehari itu dapat sekitar 6 juta atau 8 juta ya, bersih gitu. Itu ngelebihin gaji gue berapa bulan tuh, 3 bulan mungkin ya. Nah jadi gimana ceritanya? Jadi ceritanya gue lagi di depan mall, di warung, lagi santai mau closing jam 9-an ya, menuju jam 10 kurang, jam 10 kurang, mungkin jam 9-an. Gue lagi nyantai, ternyata gue dapat WA. Pertama gue dapat telepon, bukan WA. Gue dapat telepon, gue bilang, "Selamat malam, dengan Fatih, ada yang bisa dibantu?" "Oh iya, saya cari speaker Bluetooth ini." Sebenarnya kan gue nggak tahu ya speakernya yang mana. Gue bilang, "Oh iya baik Pak, nanti tolong kirim screenshotnya saja yang dimana yang dimaksud gitu." Dan dia butuh ratusan piece waktu itu. Waktu itu gue nggak bisa jawab ada, karena gue harus mastiin dulu ada apa enggaknya. Nanti saya kabarin soal stoknya, saya mau cek dulu, Bapak kirim dulu gambarnya. Dikirim gambarnya, dan diminta ratusan piece, kalau nggak salah berapa ya, 150 piece mungkin ya. Gue langsung ke toko dalam mall, gue langsung lihat teman gue yang kerja di warnet, operator warnet, "Tolong dong cariin produk ini sekian ratus piece gini, cari yang ready." Akhirnya dia nyari
nyarilah pokoknya di marketplace ya, mungkin hubungin semua orang ya di marketplace penjual. Ya udah gue sambil kerja, gue nyapu, gue ngepel, gue bersih sambil closing toko lah. Singkat cerita gue dapat, teman gue yang gue suruh tuh dapat, dan gue bilang ke calon pembeli itu, ready, ada stoknya. Ternyata dia nge-up lagi stoknya. Alhamdulillah stoknya juga ada. Harga jual waktu itu 85.000, harga belinya itu 35.000. Jadi gue untung per piece gue cap, dan kalau nggak salah 150 piece ya, 150 piece kali 50.000, nah sekian itu untung gue, apa 180 piece gitu. Nah itu untung. Nah saat orang itu DP sebenarnya itu udah lunas loh, udah untung juga bahkan. Gue beli ke supplier, cuman gue nggak langsung transfer ke supplier ya, gue nyuruh temen gue yang kerja di warnet itu ke supplier untuk menjaga pengiriman barangnya agar aman ya, biar gue nggak ketipu, biar gue nggak rugi. Jadi temen gue ke suppliernya, ke Bluetooth speaker itu, dan dia mengirimkan Bluetooth speaker itu, menjaga pengirimannya ke pembeli gue. Beres, akhirnya terkirim barangnya 50% di awal, di transfer, lalu 50% setelah barang sampai. Singkat cerita aman, alhamdulillah. Dan gue ngasih teman gue 1 juta lah dari transaksi, dari bantuin itu. 1 juta apa gopay gue lupa. Dia berdua sama dua teman gue. Dan hari itu hari terkeren gue. Jadi gue kerja tapi uang gue lebih banyak dari gaji gue, dalam lebih banyak 3 kali lipat mungkin ya. Ya 3 bulan. Karena gue untung sekitar 6 juta atau 8 juta, gue agak lupa angkanya. Dan itu gue memproses order seperti bos lah, main HP. Jadi gue sedang hari itu nggak kerja, gue cuma ngurusin pakai HP, ngurusin tuh transaksi. Dan gue nyuruh temen gue, ya udah dia aja yang kerja gitu, yang kerja operasional di toko itu. Gue kasih uang jajan lah. Lalu malamnya gue beli laptop cash di lantai bawahnya tuh. Gue lupa nama tenan gede banget, warna merah kalau nggak salah, atau warna biru gitu. Ini gue beli laptop cash. Lalu gue nggak lagi bekerja di sana. Gue bekerja sebagai merchandiser di toko mainan, namanya Toy City di Sumarekon Bekasi. Waktu itu cukup spesial juga, gue masuknya sangat beruntung karena gue asal melamar saja. Saat gue baca lowongan pekerjaannya itu syaratnya minimal D3 atau S1, dan gue cuma lulusan SMK. Tapi gue nggak peduli, gue ngelamar aja. Ternyata gue dipanggil. Lalu panggilan tes, gue datang dan gue telat. Saat itu gue sudah sampai di sana, ya udah gue ngisi data diri, dan gue berpikir gini, aduh gue telatnya gue terima apa enggak ya. Dan gue ngeliat minuman di situ, aqua gelas, gue udahlah biarin aja, mendingan gue minum nih aqua gelas, kalaupun gue ditolak gue nggak rugi gitu karena gue udah minum gitu. Tapi ternyata gue disuruh ke mall lain, ke mall sebelah, ya ke mall Sumarekon Bekasi lah. Gue interview sama kepala toko dan gue diterima. Jadi cukup beruntung diri gue, karena gue ngelihat yang di posisi gue, merchandiser, itu gue pernah lihat dengan mata gue sendiri yang ngelamar banyak banget, lalu disisihin, misalkan minggu depan tinggal berapa, itu singkat cerita dari banyak banget yang diterima cuma 1, dan itu teman gue. Maksudnya teman gue yang seposisi ya, dia MD merchandiser, gue MD merchandiser. Jadi untuk dia menempati posisi itu tuh prosesnya panjang. Sedangkan gue sendirian dan simple dan langsung cepat gitu, nggak kayak teman gue itu. Ya gue jalanin lah kerja situ, itu gaji gue yang cukup oke. Mungkin waktu itu tertinggi gue mendapatkan gaji ya, gue lupa angkanya, cuman cukup oke lah gaji gue. Dan gue akhirnya nggak bekerja lagi di sana. Lalu gue bekerja sebagai digital marketer di dokter mobil. Nah itu cuma sebentar, cuman gue banyak belajar juga di sana. Nah ini pekerjaan yang berbeda karena gue duduk di kursi. Sebelumnya gue kerja berdiri di mall, waktu F&B di mall itu kan juga berdiri, duduk saat nggak ada tamu aja atau nggak ada pembeli. Lalu jadi MD merchandiser gue juga harus berdiri, kerja dari sebelum buka mall sampai tutup mall itu jam kerjanya. Lalu waktu jadi SPB juga gue berdiri. Jadi ini pekerjaan yang menarik bagi gue, walaupun gaji gue lebih sedikit dari kerja di mall waktu saat jadi MD. Tapi gue percaya saat gue mempelajari skill digital marketing, saat gue menguasainya, kerjaan ke depan gue akan enak. Karena waktu gue bekerja di mall, gue suka ngeliat orang-orang yang pakai pakaian kantor,
Gue ngeliat, wah mereka enak banget, makan siang makan di mall, lalu pakaiannya rapi-rapi, kerjanya di AC, duduk, dan gue berdiri entah pakai kaos atau polyester dan berkeringat depan minyak, depan kompor, atau ya melayani orang-orang. Akhirnya kesampaian gue kerja di kursi, gue jadi orang kantoran dengan level pemula ya. Di gaji gue masih kecil, pekerjaan gue masih biasa. Gue di sana mengatur anak magang, lalu mencoba berbagai macam tools, berbagai macam strategi, lalu memposting konten, menggunakan tools, menjadwalkannya, kayak gitu. Macam-macam sih, random. Lalu uang dari kerja di sana gue pakai buat belajar Facebook Ads, dan gue diundang ke kantor Facebook. Di sana sangat beruntung gue dapet undangan ke sana, dan gue ngerasa hidup gue berubah. Padahal gue belum mempelajarinya ya Facebook Ads, tapi gue ngerasa hidup gue bakal berubah. Lalu saat gue bekerja di sana, gue mendapatkan business plan F&B. Jadi waktu itu gue bikin namanya Hangout Eatery di Bekasi, di Duku Zamrud. Gue bikin kayak abnormal lah, versi bikinan gue sendiri. Jadi Indomie, lalu ada sandwich juga, lalu nasi goreng berwarna, milkshake gitu. Dan itu dibuka lah, gue dapet investasi sekitar 106 juta, 100 juta. Itu buat kursi, buat peralatan, buat bahan baku semuanya lah. Lalu interior semuanya. Itu omsetnya 2 jutaan sehari. Itu kita buka Natal, itu 2 jutaan sehari sampai tahun baru. Setelah tahun baru langsung turun jadi 1 jutaan. Berjalan cuma beberapa bulan, gue agak lupa. Karyawan waktu itu ada 5. Gue bayar mereka 50.000 sehari, jadi sehari harus punya 2,5 penjualan untuk gaji mereka. Ya alhamdulillah sih, gue nggak bayar mereka. Dulu minusnya itu, gue mendesain tempat itu menggunakan AC, AC-nya ada 4, dan itu cukup makan banyak listrik. Jadi gue bisa bilang pengeluaran listrik gue banyak. Nah itu jadi salah satu pelajaran juga dari perjalanan karir gue lah. Sendiri sih kecil banget, mungkin nyaris nggak ada gitu. Gue cuma traktir diri gue makan steak buat self reward ya. Itu juga simpel cerita kayak ratusan ribu doang gue dapet sebulan lah. Itu minus sih. Dan hubungan sama investor itu kurang baik. Jadi kayak gue harus setel azan di setiap waktu azan, lalu nggak boleh ngerokok orang-orang di depan kafe. Dan waktu itu gue bikin event game Mobile Legends turnamen. Waktu itu ada banyak orang lah yang daftar, banyak tim, dan rame, dan itu dilarang olehnya. Katanya kalau jalanin tutup aja, sudahan saja. Dan itu kan demi kebaikan kafe, tetap jalanin. Gue bangun traffic lah, bangun pengunjung gitu. Katanya game itu haram, lalu yang ada hadiahnya itu juga sangat haram, jadinya betul-betul haram. Dia datang saat final dan biasanya ditutup, dan kita stop, kita berpisah, kita sudahan. Itu gue memutuskan karyawan gue untuk stop. Untuk investor sih terbayar terus ya, nggak berhutang kita nggak berhutang. Investor kita bayar tiap hari itu 200.000. Lalu gue selanjutnya melamar kerja sebagai e-commerce spesialis untuk brand kasur Alice Spring Bed, Lady Americana, Royal Farm Tote Bed. Nah itu sama, syaratnya ada 3 atas 1, tapi tetap gue lamar aja karena gue punya pengalaman dropship dan gue pernah jadi digital marketer. Itu gue sangat percaya diri lah, apalagi pengalaman dropship gue cukup oke, dan gue cukup percaya diri untuk melamar pekerjaan itu. Gue waktu itu dipanggil interview, gue ngeliat kiri kanan gue pakai pakaian kantor semua, maksudnya ya orang-orang mungkin sarjana lah ya. Sedangkan gue pakai pakaian hitam putih, polos, duduk. Gue ngeliat kiri kanan yang hanya lulusan SMK, yang sangat random hidupnya, dan gue gitu, dan ya seorang gue. Jadi prosesnya itu setiap minggu. Jadi minggu pertama interview, minggu kedua itu tes, minggu ketiga interview lagi dengan yang lainnya. Itu tersisihkan terus jumlahnya setiap bulan, setiap minggu. Ternyata yang diterima cuma 1 orang, yaitu gue. Ya, dari pelamar yang mungkin sarjana ya, gue ngeliat CV mereka keren-keren lulusannya, ternyata yang diterima gue yang lulusan SMK. Ya alhamdulillah, sangat bersyukur. Dan itu informasi gue diterimanya itu gue ulang tahun, tanggal ulang tahun, entah kebetulan apa disengaja ya. Gue nggak ada orang dalam di sana, nggak ada, murni. Ya udah, gue bekerja, gue dikasih ruangan cukup besar, nggak ada temennya.
dan bahkan gak disuruh-suruh ya. Gue harus memikirkan sendiri bagaimana melakukan pekerjaan, apa yang harus gue kerjain itu semua diri gue sendiri, jadi gak disuruh. Jadi sistemnya cukup unik. Ya dari situ gue belajar leadership lah. Saat lo udah di posisi tertentu, gak akan ada orang yang nyuruh lo kecuali diri lo sendiri. Mau gimananya. Lo di sana, saat bekerja di sana, gue membuat online course tentang dropship. Singkat cerita, penghasilan gue banyak lah dari online course waktu itu. Jual lewat Facebook Ads. Ya menyamai gaji gue, bahkan kadang lebih ya, atau mungkin memang lebih karena tiap hari gue dapat uang ratusan ribu. Sampai pernah lah 1 juta sehari, beberapa kali beberapa kali lah 1 juta sehari. Karena kan anggap omsetnya 1,3 juta tapi iklannya 400 ribu, berarti kan 900 ribu doang. Lalu COVID datang dan gue udah tahu itu bakal lama banget, bakal sekitar tahunan. Gue bilang ke teman-teman gue, kalau lockdown ini tuh bukan 2 minggu doang, tapi akan berlangsung bertahun-tahun. Itu karena gue baca sejarah. Waktu awal COVID, bisnis gue masih berjalan ya. Si online course itu masih menghasilkan, tapi sampai akhir Agustus itu algoritma udah berubah banget. Jadi bisa bilang ya minus lah untuk jalanin itu, untuk menggunakan ads ya. Dan akhirnya gue stop penjualan dan tidak menghasilkan penjualan lagi. Dan gue juga berhenti kerja waktu itu di sana. Oke, lanjut. Gue pindah ke Robbins Dewir atau Barry Barton, itu kacamata. Gue jadi koordinator e-commerce. Jadi posisi gue naik, cuma di perusahaan lain. Jadi gue mengatur tim lah. Mereka ngapain ya. Beberapa bulan. Itu gue naikin omset. Ya gue ngatur strategi lah, semuanya hal yang kita lakuin itu untuk pertumbuhan. Waktu itu gue terkena pinjol. Kredit pinjol lah. Gue tiap bulan harus bayar 9 juta dan gaji gue gak nyampe segitu gitu. Gaji gue cuma 5. Ya karena stres, gue malah berhenti kerja. Ya udah, gue berhenti kerja. Gue berusaha mencari yang lain gitu. Gue melamar jadi head of e-commerce di Kapanda atau Legend Time. Ya itu gue jadi sama kayak koordinator, bedanya ini kepala. Jadi ya sebenarnya beda julukan aja sih. Tapi ya, kurang lebih ya gue ngatur tim, gue ngatur strategi. Itu setiap hari ada order 600 resi. Di tangan gue pernah nyampe 2.000 sampai 3.000 sehari. Saat gue lihat dashboard, itu omset tertinggi perusahaan itu berdiri di tangan gue. Lalu saat gue gak kerja lagi di sana, tapi gue masih login, gue ngeliat penurunan yang drastis gitu, kembali ke awal. Ya di situ gue punya kepercayaan diri. Ternyata wah ini kemampuan gue loh, skill gue ada di e-commerce, di marketplace. Akhirnya gue membangun agensi marketplace. Lo bisa lihat di video gimana gue bangun bisnis 10 juta per bulan gue. Kenapa gue cerita ini? Karena gue mau bilang gue tuh sama kayak lo semua. Gue tahu rasanya susah nyari kerja, rasanya bekerja, entah capek, entah macet-macetan, entah kebut-kebutan di jalan, entah harus bangun pagi, pulang malam. Lalu ya waktu buat libur, buat bersenang-senang jarang. Politik kantor, teman kantor, ada yang gak suka atau bermasalah, ya atau atasan yang gak cocok sama kita, atau mungkin jahat sama kita, tapi kita mau gak mau harus ngelakuin karena butuh gaji. Ya lalu ya udah, politik kantor, teman kerja yang gak suka, yang jelek-jelekin kita, yang akhirnya ngebuat, atau kita difitnah, yang akhirnya ngebuat kita kalah, atau sakit lah, atau sedih gitu, atau gagal, atau dicurangi lah. Itu pekerjaan gue terakhir di Kapanda. Itu gue terakhir gue bekerja. Itu juga masih COVID ya. Tapi gue keluar dengan sangat bebas, sangat bangga, sangat siap, sangat berani, sangat percaya diri. Walaupun gue masih punya utang pinjol, ya udah, gue bangun agensi. Ternyata agensi gue bisa menghidupi gue, alhamdulillah. Udah sampai sekarang di sini. Nah sekarang gue udah bebas, gue nggak harus bekerja.
bisa bilang gue ngapa-ngapain, gue bebas mau ngapain dalam hari gue, mau kemana pun, mau apapun itu bebas, karena tim gue yang bekerja saat ini. Dan alhamdulillah penghasilan gue udah 20 kurang, naik turun cuman ya alhamdulillah gitu. Intinya gue udah gak perlu capek-capek lagi kayak sebelumnya atau pusing nyari kerja. Mungkin ini video gue akan upload lagi saat sampai ke 1000 subscriber. Gue mau nyiapin produk dulu buat lo semua. Kalau lo mau belajar bisnis, klik link di bawah.